Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dengan menghormati ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan taufik dan karunia-Nya sehingga kita bisa berusaha untuk tetap semangat dan istiqomah di dalam menuntut ilmu syar'i, meniti jalan ilmu, jalan yang akan memudahkan langkah seseorang menuju surga, jalan ilmu yang akan menjadikan kehidupan seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya, jalan ilmu yang akan menuntun langkah kaki kita, bagaimana setiap muslim dan muslimah itu untuk menentukan sikap, menentukan arah ataupun pilihan hidup, karena hidup itu adalah pilihan. Salah pilih maka bisa sengsara. Salah menentukan langkah maka akan menjadi susah hidupnya. Kenapa hidup itu adalah pilihan? Karena jalan itu sudah jelas, jalan kebenaran dengan jalan kesesatan sudah wadih. Jalan yang akan menghantarkan ke surga, mana jalan ke neraka, sudah Rasulullah SAW jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Lailuha kanahariha, ibaratnya malam itu bagaikan siang, saking terang dan jelasnya. Sehingga ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Ilmu inilah yang akan mengangkat derajat seseorang di dunia maupun di akhirat, ya. Terutama ilmu yang akan kita pelajari, yang biasanya kita pelajari ini adalah ilmu agama, ilmu din, ilmu yang menjadi bekal kita untuk beribadah kepada Allah, ilmu untuk mentarbiyah, mendidik anak-anak kita untuk menyiapkan investasi terbaik untuk akhirat kita. Jadi kita belajar fikih tarbiyah, fikih parenting, itu adalah sebuah usaha untuk menyiapkan investasi akhirat yang terbaik. Di antaranya adalah usaha untuk mencetak generasi yang soleh dan solehah.
Ibu-ibu para ummahat yang dirahmati Allah, pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan kisah teladan dari Maryam binti Imran. Namun kemarin belum selesai, ya, kita sampai pada proses kisah ataupun hikmah pelajaran dari persalinan Maryam binti Imran, yang kalau kita pelajari, kita bahas bersama, banyak faedah yang bisa kita ambil dari beliau Maryam binti Imran. Seorang muslimah itu sudah sepantasnya semangat untuk mempelajari kisah-kisah wanita teladan. Terutama adalah kisah-kisah wanita teladan yang menjadi pemuka kaum wanita di surga. Jadi pembesar para wanita di surga. Di antaranya adalah Maryam binti Imran, seorang wanita salihah yang menjaga diri, menjaga kehormatannya. Bahkan beliau adalah dari keluarga Imran, sebuah keluarga teladan, keluarga mulia yang disebutkan dalam Al-Quran. Imran bin Masan bin Al-Azhar bin Yudr bin Yud, kemudian sampai nanti bin Sulaiman dan bin Daud alaihi salam. Demikian pula istri Imran yang bernama sinten? Hannah binti Faqudah, juga seorang wanita yang tekun beribadah. Yang mana kisah Imra'atu Imran, istri dari Imran yang bernama Hannah ini, telah diabadikan di dalam Al-Quran. Kemarin telah kita bahas kalau Imran itu punya anak-anak, ya. Anak yang pertama namanya siapa? Asya, ya. Asya yang ini menjadi istri dari Nabi sinten? Zakaria. Jadi Asya itu adalah istri dari Nabi Zakaria alaihi salam. Berarti Asya itu adalah ibu dari Nabi Yahya alaihi salam. Kemudian anak yang kedua dari Imran adalah sinten? Maryam, wanita ahli ibadah yang merupakan ibunda dari kalimatullah Isa alaihi salam. Seorang wanita yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, yang menjaga kehormatannya. Bagaimana Maryam itu musaddiqah bi kalimati rabbiha, yang membenarkan kalimat Rabbnya, yang menunjukkan Maryam itu adalah seorang wanita yang berilmu, yang ma'rifatullah, yang mengenal Allah. Qanitan, seorang yang taat, terus menerus berada dalam ketaatan yang penuh dengan ketundukan dan kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesimpulannya Maryam itu adalah siddiqiyah, yaitu wanita yang sempurna dalam ilmu dan amal. Kita lihat bagaimana beliau menjaga kehormatan diri dari laki-laki yang tidak ia kenal.
Sebagaimana Maryam berkata, ya, dikisahkan dalam Al-Quran, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ketika datang malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki, akhirnya Maryam pun kemudian berlindung kepada Allah. Sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Rabb yang Maha Pemurah, jika kamu adalah seorang yang bertakwa. Jadi Maryam itu khawatir seandainya malaikat tersebut mengganggu dirinya. Ya, kemudian kita lanjutkan ya, bagaimana pelajaran berharga ketika Isa bin Maryam atau Isa ini apa? Lahir dari rahim Maryam. Isa alaihissalam yang menjadi seorang nabi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ketika kemarin telah kita bahas bagaimana Maryam itu mengasingkan diri dari kaumnya, akhirnya berita tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam pun menyebar secara perlahan. Satu persatu orang itu tahu Maryam yang tidak bersuami ternyata melahirkan, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saat hendak melahirkan putranya, Maryam mengasingkan diri, menyendiri di ujung timur Masjid Al-Aqsa, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Maryam ayat yang ke-22, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka Maryam pun mengandung, lalu ia menyisihkan diri, mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh, makanan qasiyya. Fahamalathu, ketika Maryam mengandung, Maryam menyisihkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Napa Bu pelajaranipun? Betapa beratnya ujian dari Maryam dalam keadaan mengandung dan tidak bersuami. Coba kita bayangkan bagaimana seorang wanita yang taat, seorang wanita yang suci, yang menjaga kehormatannya, tiba-tiba kok bisa hamil. Akhirnya kemudian sama kaumnya dituduh berzina. Kemudian Maryam pun mengasingkan diri. Ujiannya tambah berat. Ibu-ibu nih, bagaimana kondisi seorang ibu-ibu nih ketika sedang hamil, apalagi hamil tua, ditinggal sinten? Tinggal suami. Lah ini Maryam nggak punya suami, memang nggak ditinggal karena nggak punya suami. Beliau menyisihkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh, menunjukkan apa? Tawakal yang tinggi dari Maryam. Karena beliau menyadari meskipun mengasingkan diri ke tempat yang jauh,
Maryam yakin bahwasannya beliau bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maryam menyepi, menyendiri, karena beliau takut beredar fitnah tentang dirinya di masyarakat. Tentu masyarakat akan bertanya, dari mana anak tersebut diperoleh? Mana suamimu? Siapa bapaknya? Dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Karena beliau khawatir dengan perkataan dari masyarakat tersebut, peristiwa yang sangat berat, yang secara asal seorang wanita itu tidak akan tahan jika kehormatannya itu apa? Difitnah. Karena yang tersebar di masyarakat, Maryam itu berzina. Bahkan masyarakat apa? Masyarakat itu kan yang tersebar di masyarakat itu benten-benten. Ada yang mengatakan nanti Maryam itu sebenarnya sudah tunangan dengan Yusuf An-Najjar. Itu kalau dalam kitab Injil seperti itu. Ada juga dalam mereka yang menghamili Maryam adalah Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Zakaria apa? Dibunuh oleh mereka. Di kitab-kitab Taurat itu banyak yang sudah ditahrif, dirubah. Dan kalau kita perhatikan kasus ataupun kisah dari Maryam ini adalah mirip dengan kasus yang menimpa ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dikisahkan ketika dalam suatu perjalanan Aisyah itu tertinggal dari rombongan. Tertinggal dari rombongan karena apa? Mencari kalung yang hilang. Jadi apa? Ketika kisah yang menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya ini mirip dengan apa? Dengan Maryam, karena ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pun pernah dituduh berzina. Sebagaimana kisah ini Allah abadikan dalam surat An-Nur ayat yang ke-11. Bagaimana orang-orang munafik itu telah menuduh Aisyah berzina atau selingkuh. Ini adalah tuduhan yang keji dari orang-orang munafik, yang mana dalam surat An-Nur ayat 11 ini kan Aisyah menceritakan, biasanya itu Rasulullah SAW ketika hendak keluar, ketika hendak safar, melakukan perjalanan, maka beliau biasanya mengundi dari para istri beliau. Siapa saja yang keluar undiannya, maka dialah yang diajak safar berpergian bersama Rasulullah SAW. Nah, Aisyah menceritakan ternyata yang keluar adalah nama beliau. Nah, Aisyah menceritakan ketika dalam perjalanan itu kan
beliau berada dalam tandu di atas punggung onta, kemudian saat itu apa? Saat itu kalung beliau pun terputus. Akhirnya turun mencari kalung tersebut, yang menyebabkan beliau tertinggal dari rombongan. Dan pada masa itu nggih, Bu, ketika masuk ke tandu, di tandu tersebut nggih, itu kan nggak terasa kalau Aisyah ketinggalan. Kenapa, Bu? Karena perempuan pada masa tersebut rata-rata apa? Ringan. Aisyah mengatakan dalam sebuah kisahnya, jadi kanatil mar'ah kanatin nisa, bahwasanya kata Aisyah pada masa itu perempuan rata-rata ringan, tidak berat dan tidak gemuk. Kata Aisyah, mereka hanya sedikit apa? Makanan ini. Akhirnya maka rombongan pun tidak curiga. Yang diangkat itu nggak kerasa itu loh, kalau berkurang karena ringan. Di samping usia Aisyah masih sangat muda. Nah, akhirnya kan ketika turun mencari kalung, menyebabkan apa? Tertinggal dari rombongan. Ketika Aisyah duduk dan kedua mata beliau merasa ngantuk tak tertahan, akhirnya pun Aisyah tertidur. Nah, akhirnya ditemukan oleh Sofwan bin Al-Mu'attal As-Sulami Ad-Dakwani, di antara apa? Pasukannya yang juga tertinggal. Nah, karena kisah tersebutlah maka apa? Maka orang-orang munafik pun apa? Yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya pun menyebarkan berita hoax. Yang ini sebenarnya ada apa? Terdapat faedah yang bisa kita ambil ya dari kisah tersebut. Yang kisahnya itu mirip dengan ya kisah Maryam yang sama-sama dituduh berzina. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita simpulkan bagaimana manusia itu di dalam apa? Memahami Nabi Isa alaihi salam, putra dari Maryam. Jadi ketika Maryam menyepi, menyendiri, kemudian lahirlah Isa bin Maryam. Manusia terbagi menjadi tiga nih. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi itu menuduh bahwasannya Isa adalah anak zina. Nih, orang Yahudi menuduh Isa itu anak zina. Karena menurut mereka, menurut orang-orang Yahudi, Maryam telah berzina dengan Yusuf An-Najjar. Sedangkan orang Nasrani justru mereka menganggap Isa itu adalah anak Allah.
Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Yang ketiga adalah umat Islam yang memuliakan Nabi Isa sebagai seorang nabi dan rasul, dan tidak hulu, tidak berlebih-lebihan mengimani bahwasanya Nabi Isa itu adalah ya seorang hamba dan rasul. Jadi seorang hamba dan rasul, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa beratnya ujian yang dialami oleh Maryam ketika Maryam menyendiri ke Bethlehem. Ketika sampai di sana merasakan ujian yang terus semakin berat, akhirnya Maryam pun berucap, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Aduhai, seandainya aku menjadi barang yang tidak berarti yang dilupakan. Surat Maryam ayat 23. Karena betapa beratnya keadaan tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur Maryam dengan firman-Nya, fanadaha min tahtiha, maka menyerunya dari tempat yang rendah, alla tahzani, janganlah kamu bersedih. La tahzani, jangan bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, jangan bersedih, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Bagaimana kita lihat di sini Allah menghibur dengan mengatakan apa? La tahzani, tidak usah bersedih. Demikianlah bagaimana orang beriman yang mendapatkan berat ujiannya itu mendapatkan hiburan. Sebagaimana orang yang istiqomah nanti kan ketika apa? Ketika akan meninggal dunia itu dihibur loh oleh siapa? Malaikat. Sebagaimana yang Allah firmankan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah, iman dan istiqomah, maka nanti menjelang meninggal akan turun malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti ketika orang yang beriman, yang istiqomah itu ketika akan meninggal, ketika sakaratul maut, maka datanglah para malaikat. Tapi malaikat ini bukan malaikat pencabut nyawa, beda. Yang menghibur, bagaimana malaikat itu menghibur seorang mukmin ketika akan meninggal dunia. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan takut, dan jangan bersedih. Nah niki ibu-ibu nggih, kalau orang beriman itu napa? Kalau mau meninggal itu dihibur oleh malaikat. Kenapa kok dihibur, Bu?
Bagaimana hiburan malaikat? Alla takhafu, jangan takut, jangan khawatir untuk menghadapi alam akhirat. Karena kamu adalah orang beriman, orang soleh, orang tekun ngaji, tekun beribadah. Jangan takut menghadapi alam kubur, menghadapi mahsyar, timbangan, catatan amal, sirat. Jangan takut untuk menghadapi alam akhirat. Karena kamu orang baik. Alla takhafu wala tahzanu. Orang beriman ketika akan meninggal juga dihibur malaikat, jangan bersedih. Ibu-ibu kalau orang mau meninggal itu sedih mboten? Nggak tahu nggih? Sedih mboten? Belum pernah ngalami nggih? Ya. Tapi dijelaskan alla takhafu wala tahzanu. Kata Alimah bin Katsir, la tahzanu min dunyaka, min malika, min ahlika, min zaujika. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, jangan bersedih meninggalkan duniamu. Jadi orang yang beriman ketika akan meninggal dunia itu dihibur, jangan bersedih meninggalkan duniamu. Jangan bersedih berpisah dengan anakmu, istrimu, suamimu. Jangan bersedih meninggalkan apa, Bu? Rumahmu. Apalagi, Bu? Sawahmu, mobilmu, sapimu. Apa melih? Kucingmu. Ya, karena seseorang itu terkadang lebih mencintai kucing daripada anaknya ya. Jadi alla tahzanu, jangan bersedih meninggalkan duniamu, keluargamu, hartamu, karena Allah akan apa? Memberikan ganti yang terbaik nanti di akhirat. Dan kalau sama-sama soleh nanti akan berkumpul kembali, akan berjumpa kembali. Karena kita yakin setiap pertemuan, setiap perjumpaan pasti ada perpisahan. Tapi bagi orang yang beriman, berpisah sementara ya, dengan keluarga di dunia, tapi harapannya berkumpul abadi di surga kelak. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Itu kalau orang beriman ketika akan meninggal dunia dapat apa? Hiburan dari malaikat. La alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut menghadapi akhirat dan jangan bersedih meninggalkan dunia. Kenapa jangan bersedih? Karena sebagian orang itu ketika mau meninggal dunia bersedih. Sebagian bersedih karena apa? Merasa kalau seorang suami mungkin bersedihnya karena anak-anak masih kecil, nanti siapa yang menafkahi? Siapa yang akan menjaga keluarganya? Bagi orang yang beriman, maka apa? Orang beriman itu kan akan Allah jaga keluarganya, anak istrinya, akan Allah jaga hartanya, seperti dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini bagaimana seorang anak yatim itu apa? Allah jaga karena apa? Wa kana abuhuma sholihah. Karena kedua orang tua itu orang yang soleh, maka anak-anak yang ditinggalkan itu akan Allah jaga, akan Allah berikan kecukupan.
alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Kemudian Allah berfirman, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Gerakkan itu pohon kurma. Tusaqid alaiki rutoban janiyah. Maka apa? Gerakkan itu pohon kurma ke arahmu, niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma rutoban janiyah, buah kurma yang sudah matang, yang sudah masak. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya ketika seorang wanita akan melahirkan itu apa? Harus ikhtiar. Ikhtiar semaksimal mungkin. Bagaimana ikhtiar mengikuti arahan bidan, ikhtiar mungkin sebelum lahiran mungkin minum apa? Minum madu, minum sari kurma, atau makan atau yang lainnya yang itu menjadi apa? Kekuatan. Ya di sini apa? Ketika Maryam itu akan melahirkan, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Karena kurma niku punya banyak sekali keutamaannya. Kalau ibu hamil saja, kalau HB-nya rendah, suruh makan apa, Bu? Apa? Kurma ajwa nggih. Nggih kurma ajwa. Ning reginipun nggih lumayan nggih. Kurma ajwa benten kalih kurma biasa. Jadi gerakkan tuh pohon kurma. Jadi seseorang itu harus ikhtiar mengambil sebab. Jadi tidak ujuk-ujuk apa kurma itu jatuh sendiri apa buahnya. Tusakit alaiki rutoban janiyah fakuli washrobi wa qarri aina. Kemudian kata Allah, makanlah, fakuli makanlah, washrobi minumlah, wa qarri aina dan bersenang hatilah kamu. Para ahli tafsir berbeda pendapat nih. Siapa yang menyeru Maryam dalam ayat ini? Dalam firman Allah ini, siapa yang menyeru Maryam di sini? Ada yang berpendapat yang menyeru Maryam ini adalah malaikat Jibril. Sedangkan Mujahid dan Al-Hasan itu berpendapat yang menyeru Maryam di sini adalah Nabi Isa yang berbicara kepada Maryam. Jadi apa? Sang anak Nabi Isa itu menghibur ibunya, Allah tahzani. Wahai ibu, jangan bersedih. Sang anak ini menunjukkan bahwa kelahirannya itu adalah mukjizat dari Allah. Maryam pun akhirnya tenang. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di sini kita lihat ketika mendapatkan hiburan Allah takhafi wa la tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Kalau kita perhatikan di dalam ayat tadi, ketika Maryam itu merasa ujiannya itu berat sekali,
Yang menjadi pertanyaan, bolehkah seseorang itu ketika di dunia ini mendapatkan ujian berat, bolehkah berdoa untuk meminta mati? Bolehkah seseorang itu berangan-angan pengen mati saja ketika menghadapi cobaan yang berat? Kalau dalam ayat kan, tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Itu dalam surat Yusuf. Tapi ini enggak menunjukkan bolehnya berdoa minta mati nih. Karena Rasulullah SAW dengan tegas telah bersabda, la yatamannayanna ahadun minkumul mauta lidurrin nazalabih. Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati karena musibah yang menimpanya. Fa in kana la budda mutamanniyan lil maut, jika, nah ini catatanipun, jika seandainya seseorang harus berangan-angan, maka hendaklah dia mengatakan, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Kalau terpaksa mengatakan, maka isi doanya, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Pertanyaannya ibu-ibu, boleh enggak doa ini kita ucapkan kepada saudara, kerabat atau keluarga kita seandainya ada keluarga yang sedang apa? Sakit parah. Kan ada yang sakit parah ya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ada yang komanya itu lama. Biasanya kalau ada yang susah meninggal niku dibacakan apa Bu? Yasin nggih? Yasin. Kok diyasinkan Pak? Gendang mati ini. Loh kenapa Bu kok ndang mati? Oh, mesake lho Mas no. Koma berminggu-minggu. Kalau secara makna mungkin ya ada hubungannya dengan doa ini ya. Ya Allah, hidupkanlah dia, sembuhkanlah dia jika kehidupan itu baik baginya, dan matikanlah dia jika kematian itu baik baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dalam hadis lain, Nabi pernah bersabda, la yatamanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli ayatiyah. Janganlah seseorang itu mengharapkan kematian dan janganlah berdoa meminta mati sebelum datang waktunya. Kemudian yang berikutnya, ketika Isa telah lahir, maka Maryam pun akhirnya apa? Puasa. Duh, habis lahiran kok puasa Bu? Maksudnya puasa apa? Puasa berbicara. Puasa apa? Berbicara. Jadi fakuli wasrobi wa qarri aina. Setelah tadi ketika makanlah, minumlah dan bersenang hatilah kamu. Kelanjutan ayatnya, fa imma tarayinna minal bashari ahadan Faquli inni nadartu lirrahmani sawma.
Jika kamu melihat seseorang manusia, nah ini ketika ketemu dengan masyarakat, faquli, maka katakanlah, inni nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Rabbku yang Maha Pemurah. Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Jadi saum atau puasa yang dimaksudkan Maryam di sini adalah diam. Karena apa? Dalam syariat mereka dahulu, saum puasa itu adalah tidak makan dan tidak berbicara. Ya kalau ketemu dengan manusia dikatakan ini anak zina dan lain sebagainya, apa faedahnya? Kalau banyak orang yang menghujat kita, menuduh kita yang tidak-tidak, ada orang yang ngerasani kita, menjelek-jelekan kita, ya sudah, kita diamkan saja. Nanti akan berhenti sendiri. Berbeda kalau apa? Kita ladeni, maka nggak akan selesai urusannya. Ibaratnya apa Bu? Ibaratnya kalau ada orang yang tiba-tiba teriak-teriak ke kita, terus kita balas dengan teriakan, pripun Bu? Yang sana tambah kenceng lagi, kita juga tambah kenceng lagi. Beda dengan orang yang di depan kita teriak-teriak di depan kita, dah kita santai saja, kita diamkan. Maka apa Bu? Orang-orang akan mengira dia orang gila, betul nih? Pasti dia akan apa? Diam sendiri. Jadi orang-orang yang teriak-teriak ke kita itu kalau kita biarkan, dia dah akan mendel kiambak, jadi akan diam sendiri. Nanti akan berlalu sendiri. Nah, kemudian akhirnya apa Bu? Maryam bertemu dengan kaumnya. Bagaimana komentar kaumnya ketika melihat Maryam itu bersama putranya Isa? Fa'atas bihi qaumaha tahmilu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Fa'atas bihi qaumaha tahmilu, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Dah lahiran digendong ketemu kaumnya. Bagaimana komentar kaumnya Maryam? Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Kaumnya berkata, wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat keji, yang amat mungkar. Oh, enggak punya suami tiba-tiba apa? Bawa anak. Anak dari siapa ini? Kemudian disebutkan, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu itu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, bukanlah seorang yang keji, yang buruk. Maksudnya siapa Bu? Imron. Wa makanat ummuki baghiya, wahai Maryam, ibumu itu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Siapa ibunya Maryam? Hannah.
Jadi ini adalah komentar apa? Komentar dari kaumnya. Jadi wahai perempuan, saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, ibumu bukanlah seorang pezina. Berbeda dengan keluarga Maryam. Kalau keluarga Maryam itu mempertanyakan apa? Keadaan Maryam. Kalau orang-orang fasik kan langsung menuduh Maryam. Mereka orang-orang fasik langsung menuduh dengan sesuatu yang mungkar. Oh, pasti ini berzina. Dan mereka orang-orang fasik ini kan bawa-bawa apa? Membawa nama kedua orang tua Maryam yang baik. Tujuannya apa? Agar Maryam malu. Tuduhannya macam-macam. Ada yang menuduh Nabi Zakaria yang menghamilinya. Kemudian ada yang akhirnya mereka menghakimi Nabi Zakaria dengan membunuhnya. Di antara mereka ada yang menuduh Yusuf An-Najjar, sepupu Maryam, padahal yang lahir itu adalah anak, bayi yang penuh berkah. Ketika dituduh demikian, dan Maryam itu paham, mengetahui kalau anaknya mampu berbicara, bisa bersaksi untuk mereka, untuk kaumnya Maryam. Akhirnya Maryam pun apa? Mengatakan, fa'asyarat ilaih. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya, menunjuk pada bayi yang masih kecil, Bu. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka mereka, kaumnya Maryam, itu bertanya, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka Isa memberikan jawaban dan persaksian, membantah tuduhan keji yang dilemparkan kepada ibunya. Tiba-tiba apa, Bu? Isa kecil yang masih bayi, Bu, tiba-tiba bisa berbicara. Mukjizat Allah. Tiba-tiba bayi yang kecil ini berbicara. Qala inni abdullah. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dialah Allah yang telah memberikanku Alkitab, Injil, dan dialah yang telah menjadikanku seorang nabi. Masya Allah. Bayi yang masih dalam ayunan, dalam gendongan, menjawab apa? Membela tuduhan yang diarahkan kepada ibundanya. Saya ini hamba Allah yang telah diberikan Alkitab, Injil, dan menjadikanku seorang nabi. Jadi kalimat pertama yang keluar dari lisan Isa menegaskan bahwasannya beliau hamba Allah, bukan anak Tuhan. Sekaligus juga membantah tuduhan kaumnya terhadap ibunya. Jadi Isa membantah orang yang mengatakan dia anak Allah, juga membantah yang mengatakan dia adalah anak zina. Kemudian apa kelanjutan dari Isa kecil yang berbicara ini, Bu? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu.
dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Niki Bu nggih, kita sebagai seorang muslim dan muslimah juga berdoa, ya Allah berkahilah aku dimanapun aku berada. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam itu diberkahi dimanapun beliau berada. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Dia Allah memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Jadi kewajiban beribadah, kewajiban salat itu sampai akhir hayat. Wa barram biwalidati, dan menjadikanku seorang yang berbakti kepada ibuku. Isa seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Wa barram biwalidati. Jadi kita pun juga berdoa kepada Allah semoga kita diberikan taufik kemudahan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong. Dia tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Jangan sampai menjadi orang yang sombong dan celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, dan keselamatan, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Bagaimana kita juga berdoa nih? Bagaimana kita berdoa mohon keselamatan, memohon kesejahteraan pada waktu dilahirkan, pada akan meninggal, pada hari meninggal dan juga dibangkitkan. Nah, ayat ini sebagian orang menjadikannya sebagai dalil boleh mengucapkan selamat hari Natal. Ini katanya assalam, padahal assalam ini bukan ucapan selamat ya, tapi adalah sebuah keselamatan, kesejahteraan, semoga terlimpahkan. Apakah benar Bu, Nabi Isa itu lahir di bulan Desember? Tadi kan Maryam menggerakkan pohon kurma, kemudian pohon kurma itu matang, masak di bulan Desember. Padahal bulan Desember musim dingin, musim dingin kok ada kurma, katanya. Kemudian kisah ini ditutup dengan penjelasan Al-Quran tentang Nabi Isa. Dalika Isa bin Maryam, itulah Isa putra Maryam. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun, yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah, tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia.
idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang mana Allah apabila menetapkan sesuatu maka dia hanya berkata kepadanya kun fayakun, jadilah maka jadilah. Selesai ini akhirnya napa? Itulah kisah napa? Isa ibnu Maryam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini bisa kita ambil faedah nggih. Bagaimana terdapat sebuah hikmah ataupun pelajaran yang berharga di dalam kisah ini, bagaimana hendaknya wanita muslimah itu menjadikan Maryam sebagai salah satu teladannya. Janganlah menjadikan orang-orang yang di bawah beliau sebagai teladan, apalagi teladannya itu adalah orang-orang non-Islam. Apalagi teladannya sebagian muslimah itu adalah orang-orang kafir, orang-orang Korea. Agama yang mulia ini kita lihat bagaimana agama kita yang mulia banyak melahirkan sosok-sosok wanita yang tangguh, mereka yang hebat di dalam menjalani kehidupan dunia. Seorang wanita yang memiliki cita-cita tinggi di akhirat, yang taat kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan sudah bagaimana kita ketahui bagaimana seorang muslimah itu jangan salah mencari idola, jangan salah mencari suri teladan. Maka jadikanlah pemuka para wanita di surga kelak, pemuka wanita di surga seperti Maryam di sini sebagai suri teladan yang baik, qudwah hasanah. Jadi parameter wanita muslimah itu bukanlah diukur dengan apa? Dengan Cleopatra. Cleopatra itu apa, Bu? Cleopatra tahu nggih? Yang katanya mampu menaklukkan para pembesar dunia dengan tipu dayanya. Maka kita contohlah napa? Maryam nggih. Maryam bagaimana seorang wanita yang taat, yang menjaga kehormatannya, yang sangat sabar, sangat tawakal, dan tentunya cobaan yang berat ini karena sesuai dengan keimanan dari Maryam. Demikian ibu-ibu yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kita akhiri, wonten pertanyaan mboten? Nah, mboten wonten, kita cukupkan sampai di sini nggih. Fa nas'alullaha ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.